Halo semuanya, saya Michael JM, saya dari Universitas Kekyangi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bank lembaga dan keuangan, yaitu saya mendapat tugas dari Pak Akrom. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Michael JM dari kelas E. Materi yang saya akan bawakan adalah tentang dana pensiun. Dana pensiun itu adalah suatu badan hukum, didirikan secara terpisah dengan dengan cara mencadangkan dana untuk dana pensiun. Nah, kita sudah tahu kalau kita bekerja di suatu perusahaan pasti kita mendapat komisi untuk dana pensiun di akhir tua. Nah, prinsipnya dana pensiun adalah mengurangi resiko. Resikonya itu apa aja? Ada kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba seperti kayak misalkan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, terus lanjut usia, kemudian kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen atau meninggal dunia. Nah, dana pensiun itu bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Bisa dua-duanya atau salah satu. Terus tujuan dana umum meliputi dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu diharapkan untuk karyawan lebih loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan. Ya, seperti sifat manusia pada umumnya, dengan adanya tambahan dana tapi di akhir periode bekerja, yaitu dana pensiun, itu akan membuat karyawan tersebut semakin loyalitas dan semakin semangat untuk bekerja di perusahaan, karena dana yang didapatkan pada saat dana pensiun itu besar. Terus aspek yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial yaitu kewajiban moral atau bisa disebut memberikan rasa aman terhadap karyawan dalam mencapai usia tua. Nah, sosial ini, kewajiban moral terhadap karyawan ini, karyawan tersebut tidak usah berpikir panjang gimana kalau nanti pada akhir tuanya, pada saat dia sudah tidak bisa bekerja lagi, bagaimana dia mendapat pemasukan untuk melanjutkan sisa-sisa hidupnya. Nah, di sini ada dana pensiun. Nah, kemudian tugas dari dana pensiun adalah yang pertama adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dihimpun dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan atau pemberi kerja. Kedua adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan. Nah, selanjutnya agar mampu menjalankan fungsinya, dana pensiun harus mengelola dan mengembangkannya dana yang terkumpul dengan cara aman dan menguntungkan. Salah satunya bisa dengan melakukan investasi. Melakukan investasi itu harus sesuai dengan kebijakan investasi. Di sini ada peraturan Menteri Keuangan nomor 199 /PMK titik 010 /2008 yang berisi tentang mengatur tentang investasi dana pensiun. Nah, jadi nggak sembarangan mengelola dana pensiun secara asal-asalan. Nah, kita di sini ada peraturan yang sudah berisi tentang dana pensiun. Nah, selanjutnya adalah hak dana pensiun. Hak dana pensiun adalah setoran iuran dari peserta dan pemberi kerja yang diterima secara berkala dari awal kepesertaan sebagai peserta program manfaat pensiun. Terus kewajiban dana pensiun.
maksudnya kewajiban perusahaan dana pensiun. Pembayaran manfaat pensiun yang akan dimulai di kemudian hari. Nah, di sini ada IAI atau singkatannya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI ini mengeluarkan PSAK nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun, serta PSAK nomor 24 tentang biaya manfaat pensiun, yaitu untuk dijadikan standar akuntansi dana pensiun. Nah, sampai di sini kita sudah lihat bagaimana peraturan dana pensiun itu sudah banyak diterbitkan dari sebelum-sebelumnya, dari yang sudah ada sampai sekarang ini, bahwa tidak mungkin orang asal-asalan untuk membuat perusahaan dana pensiun. Lalu laporan keuangan dana pensiun terdiri dari laporan aktiva bersih, laporan perusahaan aktiva bersih, laporan neraca, laporan hasil usaha, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini laporan-laporan ini memberi gambaran kepada pengguna laporan. Dengan itu dana pensiun yang ada di Indonesia harus sesuai mengikuti ke standar laporan keuangan yang telah ditetapkan. Nah, jadi begitu sekilas tentang dana pensiun yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.